Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Yudhurmama dengan nomor induk mahasiswa 1901530049. Di sini saya akan membahas tugas individu dari mata kuliah keamanan jaringan, yaitu untuk mereview tools atau aplikasi keamanan yang bisa didapatkan untuk mengamankan data. Dan pada kesempatan itu saya akan mereview tentang tools firewall. Tools firewall memiliki arti sistem keamanan yang melindungi komputer Anda dari berbagai ancaman di jaringan internet. Firewall ini bekerja sebagai sekat atau tembok yang membatasi komputer dari jaringan internet. Melalui tembok ini, Anda bisa mengatur data, informasi, dan kegiatan apa saja yang boleh lalu lalang dari jaringan internet ke komputer. Begitu pula sebaliknya. Firewall terdapat dua jenis, yaitu ada firewall berbasis hardware yang merupakan piranti keras yang terdapat dalam sistem jaringan, misalnya router. Untuk firewall berbasis hardware sendiri memerlukan konfigurasi untuk dapat bekerja secara efektif. Yang kedua ada firewall berbasis software, merupakan solusi untuk perlindungan jaringan bagi pengguna internet di rumah. Biasanya firewall ini diciptakan dalam bentuk aplikasi terpisah maupun sebagai fitur tambahan dari antivirus. Jenis firewall seperti ini melindungi traffic inbound dan juga outbound. Selain itu juga menghindari Anda dari virus Trojan serta worm. Selanjutnya, fungsi dari firewall sendiri yang pertama untuk melindungi data dari hacker dan pengguna yang tidak terotorisasi. Seperti yang sudah kita bilang di atas, firewall berfungsi layaknya sekat antara dua internal dengan akses luar. Karena firewall ini, hacker dan pengguna asing tidak bisa mengakses data yang Anda miliki. Dengan kata lain, data akan rawan dicuri ketika komputer tidak terinstall firewall. Yang kedua ada blok pesan yang tidak diinginkan. Seperti pesan spam yang tidak digunakan bisa diblok menggunakan firewall. Selanjutnya ada blok konten yang tidak diinginkan. Selain bisa memblokir pesan spam yang mengandung virus, firewall juga dapat digunakan untuk memblokir website atau konten dari alamat yang tidak spesifik. Selanjutnya untuk membuat game online lebih aman dan nyaman. Game online memiliki resiko dan celah keamanan. Ini karena pertukaran data secara cepat yang terjadi antara jaringan. Jadi bisa saja hacker menyisipkan malware ke komputer Anda. Meski umumnya server game online sudah dilengkapi fitur keamanan canggih, ada baiknya untuk berjaga-jaga dengan firewall yang di-setup di komputer sendiri. Selanjutnya ada monitor bandwidth. Firewall tidak hanya bermanfaat untuk memastikan keamanan jaringan komputer terjaga. Di samping itu, fungsi firewall yang utama, ia juga dapat digunakan untuk memonitori dan membatasi bandwidth yang digunakan. Sebagai contoh, Anda bisa menetapkan batasan untuk konten hiburan, gambar, dan musik. Kemudian memprioritaskan bandwidth untuk konten-konten yang lebih penting untuk bisnis. Selanjutnya, untuk mengakses layanan VPN. Firewall bisa dipakai untuk memfasilitasi koneksi Virtual Private Network atau VPN. Lewat layanan ini, pengguna dapat mengakses jaringan internal Anda dengan layanan yang sama. Anda bisa mengakses konten atau website yang sedianya diblokir oleh pihak tertentu. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara kerja dari firewall sendiri. Firewall bekerja dengan menyaring data atau paket antara jaringan ke internet. Di internet, ia bisa membolehkan atau tidak membolehkan suatu paket diakses oleh komputer. Yang pertama yaitu filtering atau stateless, yang artinya firewall menggunakan aturan tertentu untuk melihat boleh tidaknya suatu data masuk ke jaringan. Setiap paket diperiksa secara sendiri-sendiri atau dalam isolasi. Jika paket dikirim dalam grup, maka setiap paket akan diperiksa secara satu persatu.
Ketika suatu paket dianggap berbahaya, maka ia akan diizinkan masuk. Sebaliknya, ketika paket dianggap aman, maka ia diteruskan ke sistem yang diminta. Yang kedua ada proxy service. Ini merupakan aplikasi yang bekerja sebagai penghubung antara sistem jaringan. Aplikasi proxy berada di dalam firewall dan bertugas untuk memeriksa paket yang sering ditukarkan dalam jaringan. Sistem ini dikatakan lebih efektif sebab semua informasi yang diperiksa secara tersentralisasi. Cara kerja seperti ini dikatakan lebih canggih karena proxy service berusaha menciptakan hubungan antar jaringan yang mirip. Proxy seolah menghubungkan jaringan secara langsung, padahal ia hanya berusaha mengcopy mekanisme yang mirip. Yang ketiga ada stateful inspection, yaitu sistem ini menelusuri paket yang diterima dengan aktivitas-aktivitas sebelumnya. Paket yang diterima kemudian diperiksa oleh database paket. Jika paket berkontaminasi positif atau tidak dapat menunjukkan resiko berbahaya, maka ia diteruskan ke sistem yang diminta. Ketika firewall selesai memeriksa paket, ia akan merespon salah satu dari 3 cara. Yang pertama ada accept. Setelah accept atau diterima, artinya firewall akan memperbolehkan traffic untuk melewati jaringan kedua, yaitu reject. Setelah reject atau ditolak, ini berarti firewall menolak traffic untuk lewat dalam dan membalasnya dengan tampilan unreachable atau error. Terakhir drop atau lewati di mana firewall menolak traffic tanpa mengirimkan pesan. Ini ketika ditolak. Kesimpulan dari firewall ini, firewall merupakan hal yang tak boleh dilewatkan sebelum mengakses internet. Elemen ini memastikan Anda dapat berselancar di internet tanpa khawatir terpapar virus dan mengalami pencurian data. Sekian pengertian dari saya, pembahasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.